Jadi kalau dia lengket seperti ini, kita harus bongkar teman-teman ya. Bongkar dulu teman-teman. Jadi kalau asnya lengket berarti kurang oli. Jadi bosingnya kering itu teman-teman ya. Nih. Nah. Tuh. Kering teman-teman. Jadi kita bongkar dulu teman-teman. Kita bongkar dulu. Oke, nanti kita percepat videonya biar nggak lama-lama ya. Nah, untuk membuka pen ini pen ya, dan untuk kipasnya ini kita tekuk saja begini, ketok. Nah, setelah itu kita tarik ya, kalau nggak bisa pakai tangan aja narik. Teman-teman, selanjutnya kita buka ini ya, paha swing. Selanjutnya kita buka ini. Nah, setelah kita buka seperti ini, baru kita buka baut 4 buah ini ya, 1, 2, 3, 4. Ini kita buka. Nah, kalau misal dia nggak mau berputar teman-teman, ini kita buka dengan kunci pas ya, kunci pas nomor 7. Kalau nggak mau terbuka seperti ini, biasanya keras nih kalau baru ya. Nah, kalau nggak mau dibuka keras misalnya kan, teman-teman perlu menyiapkan kunci pas nomor 7 ya, kunci pas yang 7. Kunci 7, kunci pas 7, jangan lupa. Tapi kalau dia mau dibuka seperti ini, mau berputar nggak masalah, nggak usah pakai kunci pas. Tapi kalau dia nggak mau berputar ya, saya harus pakai kunci pas nomor 7. Bagaimana bang kalau nggak ada kunci pas nomor 7? Ya pakai tang. Ini dibuka pakai tang ya. Tapi lebih enaknya pakai kunci pas nomor 7, itu lebih enak teman-teman. Nah, kita buka perlahan. Awas, hati-hati bukanya ya. Ini juga, ini kita lepas dulu biar enak. Intinya kalau lengket seperti tadi berarti bosingnya itu kering teman-teman ya. Bosingnya kering berarti kurang oli atau kurang minyak. Nanti pakai minyak apa bang? Bisa minyak makan, bisa minyak goreng itu bisa ya, atau oli bekas bisa nggak bang? Kalau bisa jangan oli bekas ya. Oli tapi masih bersih lah olinya ya, jangan oli bekas. Tapi saya bang sudah bertahun-tahun pakai oli bekas, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi saya sarankan jangan, karena yang namanya oli bekas itu kan kotor, hitam kan. Nah itu jangan, nggak boleh, karena guru saya tidak menyarankan oli bekas. Nah ini ya, ini mereknya apa ini? Mereknya Cosmos. Nah kalau Cosmos masih mending teman-teman ya, bisa kita perbaiki. Nah ini harus kita buka teman-teman. Kalau nggak mau dibuka, kita kasih oli aja di sini. Nah kita kasih oli seperti ini ya. Ntar saya ambil olinya. Perhatikan, ini oli bekas tapi masih bersih, perhatikan ya. Nah ini ya, nah masih bersih kan, itu boleh kita kasih oli yang masih bersih nih.
pinggir ini ya teman-teman ya, tuh kasih oli di sini. Tapi harus dibuka ya, dibuka seperti ini, nggak bisa kita langsung ngasih olinya tanpa dibuka. Ini biarkan dia menyerap dulu, kita kasih lagi. Nggak apa-apa dia jatuh ke lantai, nggak apa-apa olinya, nanti kita bersihkan. Tuh kan netes ke lantai kan, nggak apa-apa, yang penting ininya basah. Nah setelah yang bosing depan ini namanya bosing ya, ini bosing. Jadi untuk menempatkan as itu namanya bosing, ini namanya bosing. Kalau tipe sekarang dia menggunakan apa namanya itu, bearing ya. Tapi kalau untuk dipakai sendiri bolehlah pakai bearing ya. Tapi kalau untuk ngambil upah masang punya orang nggak usah, kita kembalikan aja dengan bosing aslinya. Nah oke teman-teman, ini sudah ini. Setelah seperti ini, belum selesai ya. Saya ambil dulu. Nah setelah yang ini kan bagian depan ya. Sekarang bagian belakangnya teman-teman. Nah bagian belakangnya keras ya teman-teman ya, tuh. Nah kalau dia keras seperti ini teman-teman, nyabutnya kan susah ini. Nah tuh teman-teman, susah nyabutnya, terpaksa gerboknya kita buka dulu. Nah untuk memastikan gerboknya tidak terbalik, kita kasih tanda saja teman-teman. Ini ya, yang pemutar gerbok bawah itu kita kasih tanda aja sini. Nah berarti ini bagian cantolan gerboknya. Kita buka saja gerboknya ini namanya gerbok kipas. Kita buka saja ini supaya lebih enak. Cuman jangan salah nanti bautnya ya, harus diingat bautnya seperti apa. Jangan nanti bukanya bisa sekali pasang bautnya hilang. Nah tuh bautnya tipenya seperti ini. Oke, nah ini ya teman-teman ya. Jadi kita kalau dia susah seperti ini teman-teman bukanya, nah ini kan susah ya teman-teman ya. Nah, harus kita pancing dengan oli juga teman-teman. Nih awas ini jangan sampai kena oli nih. Kita pancing, tarik lagi. Nah kan enak bukanya teman-teman ya. Nah ini teman-teman caranya, nggak usah diamplas ini teman-teman. Boleh diamplas tapi memang harus amplas yang 1000 misalnya boleh. Kalau amplas yang kasar dia luka nanti. Kalau dia luka nggak lama teman-teman, paling sebulan udah macet lagi teman-teman. Nah ini kalau sudah seperti ini kita kasih grease. Kita kasih grease, apa istilahnya deh, kalau bahasa kami minyak gemuk ya. Ini minyak gemuk nih teman-teman ya, minyak gemuk. Kalau bahasa lainnya grease atau vaseline. Nah kita kasih grease, ini juga kita kasih grease. Nah kalau sudah seperti ini kita biarkan dulu. Nah ini yang tadi yang telah kita kasih oli, kita kasih grease juga di atasnya. Biar olinya tidak meleler keluar teman-teman, itu maksudnya. Tadi kan oli, tapi jangan pertama kali kita kasih grease, bukan. Jadi pertama kali kita kasih oli dulu. Setelah olinya sudah banyak, sudah lumer, baru kita kasih grease, biar menahan daripada oli yang masuk tadi teman-teman ya. Oke selanjutnya yang ini. Nah yang ini kita kasih oli dulu seperti tadi ya. Ini kan miring, ini miring ya teman-teman. Kita ketengahkan dulu ya. Ya
Yang baru kita kasih oli pinggir-pinggirnya seperti ini. Nah, setelah kita kasih oli, kita kasih grease biar olinya tidak tumpah, tidak meleler pada saat digunakan nanti. Nah, kalau sudah dikasih grease seperti ini, udah kita lap rapi-rapi ya. Udah, baru kita pasang lagi nanti. Nah, pertama kali yang harus kita pasang tadi gerbongnya. Ini gerbongnya ya. Mana? Nah, berarti kan ini kan ada tandanya tadi kan. Berarti harus seperti ini. Jangan sampai salah teman-teman ya. Nah, setelah seperti ini kita masukkan lagi. Tuh, teman-teman. Nanti kita tes apakah sudah normal, kipasnya enggak seret lagi asnya. Karena kalau asnya seret kan kipasnya enggak muter. Seperti itu. Oke, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita tutup. Nah, patokannya perhatikan ya, teman-teman ya. Patokannya nanti seperti ini ya. Nah, ini kan kaki dinamonya ya. Nah, harusnya seperti ini ya. Tuh dia. Ya, harusnya seperti ini. Jangan pula terbalik seperti ini ya. Jangan terbalik seperti ini. Jadi harus seperti ini. Karena ini bagian depan yang masuk ke dalam pegangan kipasnya. Nanti seperti ini ya. Baik, kita yang ini kan ada alurnya ini. Alurnya ke atas, teman-teman. Tuh. Jadi jangan salah masuk ya, teman-teman ya. Kalau salah masuk ini nanti putaran kipasnya kebalik, teman-teman. Jadi harus betul-betul dipaskan dulu. Kalau sudah yakin ngepas baru ya. Selanjutnya selanjutnya nih. Oke ya, teman-teman ya, seperti ini ya. Jadi kita nah, sudah sip ya. Baru nanti kita kancing. Kita kasih bautnya. Jangan lupa seperti tadi, bautnya harus nyilang. Oh. Kita kasih lagi yang satunya sebelah sini. Nah, sebelum kita baut keempat-empatnya baru nanti kita tes dulu. Baik, setelah terpasang seperti ini kita pasang juga pennya, pen as ya. Alhamdulillah sudah berputar, teman-teman. Kita pasang pen asnya. Ketok saja dikit. Harus tengah-tengah ya, teman-teman. Tuh, belum. Dikit lagi. Nih, kalau sudah kita lihat, tuh kan enak muternya. Ser. Oke, berhubung tadi
hanya kita menerima seperti ini, jadi kipasnya nggak ada. Nanti kita cek, kita tes pakai kipas kita yang ini ya. Nih kita pakai kipas yang ini, kita tes. Tapi sebelumnya kita tes manual aja dulu ya. Oke teman-teman, kita tes manual ya. Kakak berputar ini, teman-teman lihat ya. Lihat itu kakak berputar. Tuh putar kan, tut tut, nggak kelihatan ya. Kita zoom. Oh lihat ya. Nah ini mati, ini hidup. Oke, setelah itu kita tes. Kita tutup dulu ya teman-teman. Baik, sudah selesai dikembalikan lagi ya. Kita tes. Kita tes dengan kipas lain ya teman-teman. Ya, kita colokkan. Oh teman-teman ya, kita colokkan. Apakah sudah oke ya? Oh teman-teman, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 1, 2, 3. Oke, mantap teman-teman. Oke. Sip. Oke, demikianlah servis kipas kita kali ini. Mudah-mudahan sehat selalu beserta keluarga di rumah tentunya. Yang nggak mau ke bengkel bisa servis sendiri di rumah ya. Mudah-mudahan lancar selalu buat Anda dan keluarga. Sekali lagi saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.